Halo warga intelektual sekalian, beberapa hari yang lalu MUI melontarkan kalimat-kalimat yang sangat-sangat berbahaya sekali. Apa itu kalimatnya? Jadi ketika para penghayat atau agama lokal menamai ya agamanya percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa di KTP-nya, MUI mengatakan ini sangat berbahaya sekali, nggak boleh dibiarkan. Ini sangat berbahaya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa ya sekelas MUI ya mengatakan seperti ini? Apakah MUI itu masih diakui di Indonesia? Kenapa kalau saya perhatikan ya justru di MUI ini atau anggota daripada MUI ini ada yang telolit. Bagaimana keuangan daripada MUI ini atau Majelis Ulama Indonesia? Apakah pernah diaudit atau tidak? Kalau misalnya mereka dapat duit nih dari misalnya sertifikasi halal, haram dan lain sebagainya, duitnya dikemanain gitu? Apakah MUI ini seperti mendirikan negara di dalam negara? Kenapa tidak pernah diaudit? Ya, apakah duitnya disalurkan ke telolit? Apakah mereka mendanai yang namanya organisasi bernama HAMA? Kemana semua duitnya? Kenapa negara takut ya mengaudit keuangan daripada MUI ini? Apa alasannya? Dan yang paling penting ya, yang paling menegangkan atau yang paling mengejutkan itu ya jumlah penganut daripada penghayat atau kepercayaan dari tahun ke tahun itu menurut data mengalami kenaikan. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa jumlah agama lokal di Indonesia itu dari tahun ke tahun mengalami yang namanya kenaikan? Apa alasannya? Tanpa kita sadari, salah satu alasan yang paling mempengaruhi kenapa agama lokal ini akhir-akhir ini lebih memilih yang namanya mengganti nama di KTP-nya itu menjadi penghayat atau percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan sebagainya. Apa alasannya? Alasan yang paling mempengaruhi itu karena pengaruh daripada media sosial. Media sosial itu sangat berpengaruh ya. Jadi mereka belajar tentang apa? Belajar tentang agama ya, kemudian belajar tentang agama-agama yang ada di luar negeri, kemudian mereka melihat pemimpin ya, pemimpin yang populer sekarang ini. Siapa itu? Kang Deddy Mulyadi. Jadi Kang Deddy Mulyadi ini ya, walaupun dia beragama Islam, tapi kalau saya perhatikan, dia lebih condong ke Sundawiwitan. Disclaimer on ya, saya tidak mengatakan bahwa Kang Deddy Mulyadi ini beragama Sundawiwitan ya, tapi ya kalau saya perhatikan kebijakan-kebijakannya ya, kemudian pola pikirnya, wawasannya lebih condong ke Sundawiwitan. Makanya dia menggunakan yang namanya iket ya. Ya, saya juga menggunakan iket. Tujuan saya apa? Tujuan saya ini semacam dukungan saya, dukungan moral terhadap agama lokal. Saya sangat pro terhadap agama lokal. Karena apa? Karena agama lokal ini sudah lama dianaktirikan. Sementara ya kalau kita perhatikan ya, agama lokal inilah tuan rumah yang sebenarnya. Jadi tuan rumah itu kita sisihkan. Sementara agama-agama yang dari Timur Tengah itu kita puja-puji gitu ya, kita elok-elukan. Sementara agama lokal itu kita sering mengatakan, oh itu musyrik, oh itu syirik, oh itu nggak benar masuk neraka dan sebagainya. Ya, jadi kalau boleh jujur ya, kita tidak bisa menghakimi sebuah agama apakah dia benar atau tidak. Ya rata-rata agama itu nggak masuk akal guys. Nggak ada agama yang masuk akal. Dan ini saya sering berulang-ulang saya katakan seperti ini. Agama itu tidak ada yang masuk akal. Semua agama itu adalah karang-karangan manusia menurut antropologi. Agama itu semacam tradisi masa lalu. Atau agama juga bisa disebut sebagai politik zaman purba. Makanya kalau kita perhatikan agama mayoritas di Konoha itu ya, agama mayoritas di Konoha itu ada unsur politiknya. Karena apa? Karena dipengaruhi oleh ya partai politik zaman dulu ya. Jadi agama itu bisa dikatakan sebagai partai politik guys. Makanya ya kalau kita mau mencalonkan kepala negara misalnya, kemudian mencalonkan jadi pejabat, kepala daerah dan sebagainya, ongkos yang paling murah itu ya menggunakan agama. Menggunakan embel-embel agama. Ya, memperalat umat itu yang paling yang paling murah ongkosnya. Tapi jangan ditiru ya. Jangan ditiru guys ya. Namun yang banyak tidak disadari oleh umat muslim yang ada di Indonesia itu,
Ya, Kang Deddy Mulyadi kan sering disebut dengan musyrik ya, pada saat FPI-nya lagi berjaya-jayanya kan. Tapi yang jarang disadari adalah ternyata Kang Deddy Mulyadi ini adalah pengurus daripada HMI. Apa itu HMI? Bukan hanya pengurus, tapi pendiri daripada HMI. HMI itu Himpunan Mahasiswa Islam. Bayangkan, ketika dia kuliah, dia adalah ketua daripada HMI cabang Purwakarta. Jadi bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa Kang Deddy Mulyadi itu bukan Islam, sementara dia adalah HMI. Ini sangat-sangat mengejutkan ya bagi orang yang mengatakan bahwa Kang Deddy Mulyadi itu anti-Islam gitu. Jadi gini guys ya, saya melihat ada semacam tabrakan ideologi antara ideologi agama Islam dengan ideologi kepercayaan Sunda Wiwitan. Apa yang berbeda di antara keduanya? Ideologi daripada Sunda Wiwitan itu mengatakan tanah kita ini adalah tanah suci. Ya, sementara agama sebelah mengatakan, enggak, tanah kita ini bukan tanah suci. Tanah suci kan di sana, di Timur Tengah sana, kok di sini tanah suci. Jadi ada dua perbedaan yang sangat signifikan. Jadi kalau mereka ini bercakap-cakap ya, misalnya nih ya, agama Sunda Wiwitan bercakap-cakap dengan agama mayoritas di Konoha, akan terjadi ya argumen seperti itu ya. Agama Sunda Wiwitan mengatakan, tanah kita ini tanah suci, kita akan jaga tanah ini. Jangan kita buang-buang duit ke sana, ke Timur Tengah sana. Sementara agama mayoritas di Konoha mengatakan, enggak, ini bukan tanah suci. Ini ada datanya kok. Ini ada di kitab suci kok. Edan kamu itu ya. Masa kamu ngomong tanah kita tanah suci? Salah itu, salah total ya. Sesat kamu itu ya. Masuk neraka kamu nanti gitu. Jadi ada semacam ya argumen-argumen seperti ini ya. Jadi saya yakin ya, dugaannya saya yakin bahwa Kang Deddy Mulyadi ini berpikir bahwa tanah Pasundan itu adalah tanah suci. Kenapa bisa seperti itu? Pengaruh daripada kepercayaan Sunda Wiwitan. Ini sangat mempengaruhi. Kemudian ya, kalau kita membangun suatu negara, mana yang lebih menguntungkan ya? Mana yang paling cepat cara atau strategi membangun negara? Ya, dengan cara Sunda Wiwitan. Saya tidak berpihak pada Sunda Wiwitan ya. Saya tidak berpihak pada agama mayoritas di Konoha ya. Tapi kalau saya perhatikan, justru agama Sunda ini yang paling cepat memajukan suatu negara. Apa alasannya? Ini alasannya guys, ini adalah korelasinya dan ini sangat menarik sekali. Agama Sunda Wiwitan mengatakan atau kepercayaan Sunda Wiwitan mengatakan bahwa tanah kita adalah tanah suci. Maka tanah ini kita akan jaga. Jangan pernah buang sampah sembarangan. Jangan sampai terjadi yang namanya longsor. Jangan sampai terjadi yang namanya sungai sumbat. Jangan sampai terjadi yang namanya gunung dirusak. Jangan sampai terjadi yang namanya pembabakan liar. Jangan sampai terjadi yang namanya merusak hutan dan lain sebagainya. Karena apa? Karena ini adalah tanah suci kita. Namun ya, agama sebelah mengatakan, oh ini bukan tanah suci kita. Ini tanah musyrik. Ya. Lalu mereka buang sampah sembarangan. Karena mereka nggak peduli gitu. Bodoh amat gitu. Mereka nggak peduli ya. Mereka nggak menjaga yang namanya sungai. Sehingga mereka buang sampah sembarangan ya. Walaupun pemerintah mengatakan jangan buang sampah sembarangan, bodoh amat ya. Mereka buang sampah sembarangan karena mereka menganggap bahwa tanah mereka ini atau kelahiran mereka ini, tanah Pasundan ini bukan tanah suci. Ya, kalau mereka menganggap bahwa ini tanah suci, mereka akan menjaga, merawatnya, nggak buang sampah sembarangan. Jadi ini ada hubungannya dengan kepercayaan agama, sangat berhubungan. Kemudian alasan yang selanjutnya misalnya, kenapa justru agama Sunda Wiwitan itu lebih ya bisa memajukan suatu bangsa daripada agama sebelah gitu. Alasan selanjutnya itu karena jati diri ya. Jadi jati diri suatu bangsa itu nggak boleh terputus dengan leluhurnya atau nenek moyangnya. Nggak boleh. Itu harus berhubungan. Kita ambil contoh misalnya seperti Jepang. Jepang itu maju karena apa? Karena semangat Bushido. Bushido ini berasal dari mana? Dari leluhur mereka. China misalnya, China apalagi? China itu dipengaruhi oleh apa? Ajaran Confucius. Eropa juga sama, dipengaruhi oleh apa? Filsuf Yunani. Ya, ini sangat-sangat mempengaruhi sehingga Eropa maju. Lalu bagaimana dengan agama mayoritas di Konoha? Mereka berpikir leluhur daripada orang Arab itu lebih mulia ya daripada leluhur kita. Jadi mereka lebih
mau mengembangkan yang namanya leluhur orang Arab. Maka habaib-habaib yang ada di Konoha itu mereka dirajakan. Mereka dianggap seperti raja di zaman sekarang ini. Kalau kita perhatikan ya, kemana mereka pergi ya, ya kalau misalnya mereka pengen sesuatu pasti dikasih, mereka pengen duit dikasih dan sebagainya. Padahal di luar negeri Habib itu sama aja, nggak jadi masalah, sama aja. Ya, biasa aja seperti masyarakat jelata, nggak jadi masalah. Ya. Mau Habib ke mau apa kayak ya, nggak jadi masalah. Nah, ini yang jadi permasalahan guys. Karena kita menganggap bahwa leluhur kita itu bukan orang yang suci, ya kita tidak menjaga yang namanya hubungan kita dengan leluhur. Sehingga apa? Sehingga ajaran-ajaran daripada leluhur kita itu kita tinggalkan. Seperti ajaran yang baik-baik. Apa itu? Toleransi. Leluhur kita itu mengajarkan yang namanya toleransi. Justru karena Sunda Wiwitan itu atau agama leluhur kita itu sangat toleransi, mereka malah tersisih. Kalau misalnya nih agama Sunda itu intoleransi, misalnya ketika agama Muslim disebarkan di Konoha misalnya, terus orang Sunda Wiwitan mengatakan nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh, kita sudah beragama. Kalau mereka intoleransi saat itu, bisa aja agama Sunda Wiwitan sekarang survive. Ya, kalau mereka mengusahakan sekarang pasti survive. Cuman orang Sunda Wiwitan itu kan sangat baik ya, toleransi. Mereka welcome, sehingga apa? Sehingga mereka sekarang malah dikucilkan. Kemudian alasan selanjutnya misalnya karena kitab suci ya. Jadi kitab suci agama Sunda Wiwitan itu mereka punya satu kitab suci. Apa itu kitab sucinya? Berbuat baik. Jadi kitab suci ini sangat powerful sekali ya. Sehingga ini mempengaruhi apa? Mempengaruhi yang namanya pola pikir daripada Sunda Wiwitan. Jadi agama Sunda Wiwitan itu punya kitab suci bernama berbuat baik. Artinya berbuat baiklah Anda. Nah, ketika suatu negara itu berbuat baik, gitu, jujur dan lain sebagainya, nggak suka bohong, maka kita akan cepat maju. Karena apa? Karena kita dipercaya oleh apa? Oleh negara lain. Ya, sama seperti misalnya negara-negara seperti Skandinavia. Kenapa mereka maju? Karena mereka jujur dan dipercaya. Coba kalau mereka tidak jujur dan tidak percaya, maka mereka tidak akan bisa menjadi negara maju. Jadi kejujuran itu hal yang paling utama untuk memajukan suatu bangsa. Berbuat baik. Sementara kalau kita bandingkan dengan kitab suci agama tertentu yang ada di Konoha, kitab sucinya kan ya kalau boleh jujur ya, justru kalau saya perhatikan semakin kita mendalami, maka kita akan semakin intoleransi ya. Karena apa Kak? Karena ada prinsip-prinsip ya atau ayat-ayat yang mengatakan untuk membenci agama sebelah gitu, agama lain dan sebagainya. Jadi ini kan semacam permasalahan yang sangat pelik ya. Tapi disclaimer on ya, semua yang saya katakan di video ini hanya terjadi di Konoha ya, bukan di Indonesia. Nggak ada urusan dengan orang Indonesia ya. Karena orang Indonesia itu nggak semuanya, tapi ya orang Indonesia itu rata-rata anti kritik. Sangat anti kritik. Sedikit saja kita kritik, mereka akan kejang-kejang, keloncotan berjamaah. Ya, walaupun yang kita katakan ini masuk akal, lebih baik mereka menutup mulut saya daripada apa? Daripada mereka harus introspeksi diri. Kenapa saya bongkar ini? Sebenarnya resikonya sangat tinggi sekali, guys. Tujuan saya apa? Tujuan saya untuk memajukan suatu bangsa. Karena ya di negara kita itu agama mayoritas adalah agama yang paling berpengaruh ya untuk kemajuan satu bangsa. Agama mayoritas itu mempengaruhi pola pikir, guys. Kalau agama ini nggak mempengaruhi pola pikir, saya nggak akan bahas agama mayoritas di Konoha. Ngapain saya bahas? Capek-capek saya bahas. Kalau agama mayoritas di Konoha ini minoritas di Konoha, nggak saya akan bahas. Ngapain? Kan nggak masalah. Justru karena ya agama sekarang ini, agama mayoritas di Konoha ini, saya melihatnya banyak pemahaman agama yang bermasalah sehingga mempengaruhi kemajuan suatu bangsa ya, bikin negara kita tidak maju dan lain sebagainya. Ada berbagai macam ya, ada berbagai macam kenapa warga Konoha itu tidak maju ya. Kemudian apalagi masalah sains ya, dan ini juga masalah yang sangat pelik ya. Agama Sunda Wiwitan itu kalau boleh jujur ya, sebenarnya mereka juga ada sebagian yang welcome dengan sains, ada juga yang nggak welcome. Kalau kita lihat misalnya orang-orang Baduy kan masih menganut yang namanya agama Sunda Wiwitan ya, tapi mereka tidak welcome dengan sains. Tapi ada tuh di Sukabumi ya sebuah
desa, saya lupa nama desanya, tapi di sana menganut yang namanya agama Sunda Wiwitan versi modern ya, atau versi campuran ya. Di sana juga ada Islam, tapi dicampur-campur ya, atau Islam Nusantara lah lebih tepatnya. Saya melihat mereka lebih maju kok ya, lebih tentram, damai dan lain sebagainya ya. Nggak seperti yang ada di Konoha ini ya. Jadi sains juga berpengaruh. Sementara kalau kita perhatikan ya, agama mayoritas di Konoha itu kan alergi dengan sains ya. Makanya kurikulum di sekolah kita itu nggak terlalu welcome dengan sains. Mereka berpikir ya, ngapain sih mengejar yang namanya dunia? Lebih baik kita mengejar yang namanya akhirat. Akhirat dong yang dikejar, jangan mengejar yang namanya dunia. Sehingga kita terpuruk dalam teknologi, dalam iptek dan lain sebagainya. Ya, makanya ya rata-rata umat daripada agama mayoritas di Konoha dimanapun mereka berada, rata-rata SDM rendah. Nggak semuanya tapi ya. Kalau ada yang maju biasanya karena sumber daya alam, bukan karena sumber daya manusia. Jadi agama itu mempengaruhi sumber daya manusia. Kenapa sumber daya manusia itu rendah? Karena agama mengharapkan teknologi, mengharamkan yang namanya berpikir kritis. Kenapa kita dilarang berpikir kritis? Apa alasannya? Ya karena tujuannya biar kita tidak pindah agama atau tidak mengkritik agama. Itu tujuannya. Sementara berpikir kritis ini sangat diperlukan untuk apa? Untuk kemajuan suatu bangsa. Jadi ini semacam dilema ya, dilematis ya. Di satu sisi mereka takut kalau ada orang berpikir kritis, agama akan dianggap semacam budaya, ya kemudian akan banyak orang yang tidak beragama dan sebagainya. Maka dilarang berpikir kritis dan mereka biasanya melindungi yang namanya agama mayoritas di Konoha itu ya dalam undang-undang. Sangat dilindungi ya. Walaupun mereka salah, mereka dilindungi karena apa? Karena mereka mayoritas alias imannya. Jadi ini yang mempengaruhi kenapa Konoha itu tidak maju-maju. Mohon maaf ya bagi teman-teman yang nonton video ini ya. Saya tidak sedang menghina agama tertentu, tapi saya memberikan data yang sebenarnya. Kalau benar ya benar, kalau salah-salah gitu. Ya. Jadi kejujuran itu lebih penting di atas segalanya. Saya nggak mau munafik gitu ya, menutupi, nggak mau ya. Biar apa? Biar ada yang namanya kemajuan. Jadi kita tidak akan bisa menjadi negara maju kalau kita tidak diajarkan yang namanya kejujuran. Harus jujur. Nggak ada satupun negara maju di dunia ini kalau mereka tidak jujur. Ya, rata-rata negara maju adalah negara yang jujur. Ya, jadi mulai dari sekarang, apapun agama Anda yang nonton video ini, mari kita jujur gitu. Jujur terhadap diri sendiri, jujur terhadap negara, jujur terhadap apapun itu ya. Dalam berdagang kita jujur ya. Dalam pemerintahan kita jujur ya. Pejabat kita jujur dan sebagainya. Justru kalau saya perhatikan ya, kenapa sekarang ini banyak penghayat gitu yang kecewa dengan agama mayoritas di Konoha. Mereka pindah dari penghayat, dari agama mayoritas di Konoha menjadi penghayat. Karena banyak kok pemuka-pemuka agama kita tuh yang korupsi, ya korupsi gila-gilaan, ya. Kemudian istrinya di mana-mana yang melakukan kekerasan dan lain sebagainya. Ada banyak masalah-masalah ya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Ya, semoga pejabat kedepannya itu banyak yang seperti Kang Deddy Mulyadi ya. Walaupun Kang Deddy Mulyadi itu sering diancam, dibunuh dan lain sebagainya. Tapi kita harus tetap melindungi yang namanya Kang Deddy Mulyadi. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak dan memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.